Kalau saya berpikir kalau jihad mungkin zaman dulu perang kan, G. Iya. Tapi kalau situasi kita yang seperti ini sebenarnya itu makna yang benar jihad. Jihad itu begini. Ya kembali kita bukan menyalahkan tapi kepinginnya itu sharing aja. Mereka kan selama ini merasa ya dari adanya Habib Rizik ke Arab, kemudian tidak pulang-pulang itu kan karena ada permasalahan yang sesungguhnya tidak dilakukan oleh Habib Rizik. Ini bukan bela ya, tidak dilakukan. Tapi terus digencar seakan-akan Habib Rizik ini salah. Dan ini ngelawan kekuasaan. Kalau pulang pasti diciduk kan gitu. Nah, sebelum semuanya betul-betul enggak terjadi seperti itu, Habib Rizik memang mencari aman di sana. Ketika dikomunikasikan dan nanti nggak akan seperti itu, sudah tidak seperti itu baru pulang kan. Tapi begitu pulang kan ada saja kan. Coba sekarang ya kita mengkritisi sedikit permasalahan korupsi, penanganannya agak lambat. Tapi permasalahan kerumunan yang dilakukan Anies Baswedan di blow up kayak gitu. Nah, akhirnya kan orang ini kok sampel banget ya, kita kok diperlakukan seperti ini. Makanya dengan pemahaman udah saatnya kita perang. Tidak perlu lagi dihadapi dengan santun-santunan. Maka kemudian hayya alal jihad. Nah, bagi teman-teman yang ngomong hayya alal jihad itu justru mempersempit makna jihad itu. Masalah keadaan negeri kita ya, ini kan mohon maaf ya, kalau dulu Pak Harto itu menghadapi orang yang menghina dia itu nggak tahu di belakang kita nggak ngerti ya, tapi di depan itu kan siapapun dihadapi dengan senyum sama Pak Harto. Nah sekarang tidak, kesininya ya terlepas dari kelebihan dan kekurangannya Pak Harto ya. Kita nggak ngobrol soal itu, tapi kita ambil sisi positifnya. Kan betul-betul tentrem negeri kita saat itu. Ayo gimana, damai lah. Kita kadang-kadang ya terhadap lagu tertentu kita itu nggak hafal, tapi kita ingat bahwa lagu itu dulu ada pada era itu, dan di era itu suasana alam, suasana kehidupan, suasana pertemanan dan lain-lain itu damai, indah. Bukan karena lagu itu lagu sedih, kita meneteskan air mata karena terkenang waktu itu damai. Jadi terkenang rasa dulu yang kita rasakan pada saat zaman dulu, dan kita kangen sama rasa itu. Betul. Jadi kita terharunya tuh di situ. Nah, perlu sekarang ini kan lagi nggak karu-karuan ya, kalau kan tadi kita sempat singgung soal ada revolusi akhlak sama revolusi mental dipermasalahkan. Nah, ngamputan saya kan di sini ya. Sebelum kita masuk lebih luas itu kan biar ndak salah arah ya. Kita ke definisi antara ini tadi, revolusi mental dan revolusi akhlak. Ya. Nah, sebenarnya apakah revolusi mental dan akhlak ini punya arti yang beda sehingga seringkali ngapunten, kalau saya berpikir mental dan akhlak itu sebenarnya itu kan satu jiwa. Nah, apa yang membuat banyak pihak itu sepertinya dua arti yang berbeda karena saling ngotot gitu loh. Itu. Gimana? Jadi gimana ini? Dulu itu ada unen-unen ya di Jogja dulu waktu saya masih kuliah. Kalau sekarang suasana Muhammadiyah dengan NU kan sudah kaduk ya, udah alhamdulillah. Dulu kan enggak. Jadi ada istilah WTS, Waton Suloyo. Revolusi mental dengan revolusi akhlak enggak beda, hanya beda bahasa. Kalau akhlak itu bahasa Arab, mental itu bahasa nasional gitu. Terus kenapa kok menjadi terkesan beda? Karena yang menelurkan itu ada istilah kelompok sana, yang revolusi mental kelompok sini. Nah ini kan berarti ada skenario besar yang membuat kita ini supaya pecah. Berarti kan aneh kayak gitu-gitu dipermasalahkan. Lah itu tadi makanya saya nanyakan jenengan dulu karena apa? Saya juga berpikir yang jenengan jelaskan ke saya tadi kan
ternyata artinya juga memang benar-benar sama, sama, hanya beda istilah aja. Iya, Kan ngoten. karakter building, ya, Nggih. membangun mental yang berakhlakul karimah, kan nyambung. Kan nyambung. Sebetulnya kan tinggal perlu nyambungkan. Saya menyayangkan kenapa ya kok ini nggak disambung begini, plek. Tujuan ini apa, maksudnya apa, sasarannya apa. Alangkah indahnya kalau ini bisa menjadi satu-satu. Jadi kalau kita berbicara orang ada pihak yang mempunyai kebutuhan besar terkait dengan uang. Kalau nggak begini nggak jadi uang, gitu kan ada. Contohnya contohnya. Ini jadi menarik ini, soalnya menyangkut ini nih, menyangkut apa ya, otak manusia itu sekarang itu berapa persen isinya itu tadi, Rp. Dolar. Saya itu kan karena mengidolakan Rhoma Irama, jadi rodok menelusuri. Kenapa Inul dengan Rhoma Irama kok awet banget berseterunya? Ternyata memang bukan Inulnya yang nggak ingin islah, bukan Rhoma Iramanya yang nggak damai. Tapi ada pihak-pihak memang ini harus dibikin supaya menghasilkan uang. Jadi seolah-olah tidak gitu. Coba kalau begini udah selesai, Inul datang ke rumahnya Rhoma Irama, dikasih Rhoma Irama air. Tapi karena Inul itu nggak tahu dijongkrokno orang atau apa, datanya ke Rhoma dumbluknya agak kekencengan, akhirnya nyenggol tangannya, airnya tumpah sedikit. Bahasa di beritanya disiram Rhoma Irama. Kalau Inul enggak kok, saya nggak disiram, hanya karena ketabrak saya kan selesai. Nah, tapi ternyata itu sesederhana itu, nggak sengaja tidak diselesaikan. Akhirnya sama dengan kondisi negeri kita itu, mental dan akhlak itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Lah kok menjadi sesuatu yang punya kotak-kotak sendiri. Nah, ini kan berarti ada yang nggak beres. Sebagai orang sama-sama pegawai negeri, kita punya tanggung jawab yang bukan hanya kepada manusia, tapi kepada Allah, bahwa ini harus kita perjuangkan untuk bisa diklarifikasi. Minimal kita jangan sampai ikut-ikutan. Minimal. Kalau sudah tumpangi nafsu, untuk diajak berpikir secara normal sudah repot, sudah ditumpangi nafsu. Jadi akhirnya yang merasa didolimi langsung muncul ada hayya alal jihad, salah lagi udah. Nah, saya itu berpikir begini, yang jenengan sampaikan ya, akhirnya gini, apa yang semua pengen capai itu kan istilahnya mungkin politis, nggih. Politis kan bukan berarti organisasi politik aja, tapi cara berpikir politis itu masing-masing itu mendapatkan. Jadi bagaimana dia bisa menciptakan sesuatu yang notabene sebenarnya itu mereka tahu itu tuh tidak benar, dolimi dan bagaimana, tapi yang penting mereka dapat keuntungan. Tapi dengan catatan mereka bisa benar-benar tidak ada di situ. Kan ngotennya, kan seperti itu. Berpikir politis sekarang itu kan banyak yang politis sebenarnya itu kan tidak seperti itu aslinya, tapi banyak yang berpikir politis yang negatif seperti itu. Akhirnya ditambah dengan situasi seperti ini ya, sebenarnya kita berharap ada revolusi mental, yang ada malah degradasi mental. Degradasi mental, betul. Kan betul. Nah, ditambah zaman ini ya, era global, modernisme global yang memanfaatkan itu, ditelurkan apa. Nah, kembali lagi yang tadi, yang ada merasa didolimi ya. Saya itu berpikir begini, apalagi di zaman pandemi ini, kita keterbatasan wawasan, kita nggak bisa bertemu atau apa ya. Sekolah juga tutup, kita kajian-kajian yang dulu itu ada pengajian di mana kita bisa saling sharing atau apa. Akhirnya cepat dengan dunia kita yang sempit. Dan yang sempit, terus kita hanya sekarang itu berteman dengan, tiap hari kita berteman dengan HP. Yang notabene di situ kayak kemarin itu yang siar yang ajan ini, hayya alal jihad. Nah, itu kan juga dilewatkan status ini WA kan, Nah, itu biasanya orang ikut grup apa yang notabene judulnya agama itu kan tertarik.
Cuman karena keterbatasan itu tadi semua, akhirnya wawasannya didapatkan sempit dan diartikan dengan pemahaman sendiri. Ya. Terus ini zaman, belum lagi yang di-share kebanyakan itu banyak hoak-hoak yang mempertajam apa-apa, akhirnya banyak pihak yang merasa didolimi atau merasa apalah semacam itu, akhirnya muncul seruan Hayal al-jihad. Sekarang sebenarnya gini, kalau saya berpikir kalau jihad mungkin zaman dulu perang kan, Ya. tapi kalau situasi kita yang seperti ini sebenarnya itu makna yang benar jihad itu seperti apa? Jadi jihad itu begini, ya kembali kita bukan menyalahkan, tapi kepinginnya itu kita sharing aja. Mereka kan selama ini merasa ya dari adanya Habib Rizik ke Arab, kemudian tidak pulang-pulang itu kan karena ada permasalahan yang sesungguhnya tidak dilakukan oleh Habib Rizik. Ini bukan bela ya, tidak dilakukan, tapi terus digencar seakan-akan Habib Rizik ini salah. Dan ini ngelawan kekuasaan. Kalau pulang pasti diciduk kan gitu. Nah, sebelum semuanya betul-betul enggak terjadi seperti itu, Habib Rizik memang mencari aman di sana. Ketika dikomunikasikan dan nanti enggak akan seperti itu, sudah tidak seperti itu baru pulang kan. Tapi begitu pulang kan ada saja kan. Coba sekarang ya kita mengkritisi sedikit ya. Permasalahan korupsi, penanganannya agak lambat. Tapi permasalahan kerumunan yang dilakukan Anies Baswedan di blow up kayak gitu. Nah, akhirnya kan orang ini kok sampel banget ya, kita kok diperlakukan seperti ini. Makanya dengan pemahaman udah saatnya kita perang. Tidak perlu lagi dihadapi dengan santun-santunan. Maka kemudian hayya alal jihad. Nah, bagi teman-teman yang ngomong hayya alal jihad itu justru mempersempit makna jihad itu sendiri. Hayya ala sholat itu sudah paten. Di dalam sholat itu untuk bisa menerapkan hidup ala tatanan yang dalam sholat itu udah jihad tersendiri. Jihad yang luar biasa beratnya. Kan menegakkan tiang agama. Iya kan, sholat itu kan di dalam surat Al-Ankabut kalau nggak salah itu ayat 45 itu kan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar, yang dilakukan secara pas akan memberikan efek bagi pelakunya, tanha 'anil fahsya wal munkar, tidak akan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Keji itu apa? Fahsya itu apa? Perbuatan yang lebih ke perilaku hewani, tidur sama pasangan yang bukan istrinya. Kalau fahsya zina lah. Atau keji itu juga bisa diartikan mengambil jatahnya rakyat. Keji itu yang bukan rakyat ya, rakyat itu mestinya dimong, dirangkul, tambah diayomi, tambah diambil haknya. Diambil haknya. Ini keji, fahsya. Sangat dolim ini. Dolim, fahsya ini keji banget. Keji itu juga praktek-praktek, banyak lah di negeri kita keji yang mana fahsya itu. Sholat yang genah akan menghasilkan pribadi yang tidak akan banyak melakukan hal-hal keji. Ya. Wal mungkar itu lebih kepada tidak mau menyukuri kehidupan. Artinya itu menantang, melawan keriduan Tuhan. Mungkar termasuk melawan pemerintahan yang sah, itu mungkar. Nah, kalau kita petakan, fahsya itu lebih sering dilakukan oleh orang atas dan mungkar itu lebih sering dilakukan oleh orang bawah. Karena diperlakukan secara keji, maka dia ngelawan, kan gitu kan. Nah, ini sudah jihad tersendiri untuk bisa melakukan sholat secara tepat, bukan hanya bacaannya, bukan hanya gerakannya, tapi terapan dalam kehidupan ini secara tepat akan menghasilkan. Kalau dia jadi pejabat tidak akan melakukan hal keji, kalau dia jadi rakyat dia tidak akan melawan. Karena tidak ada hal ini lagi, jadi nggak akan ada perlawanan. Iya, kalaupun untuk ada, bisa semuanya dilakukan dengan santun. Nah kan, maka selanjutnya wala dzikrullahi akbar. Maka
Zikir kepada Allah itu adalah sesuatu yang berat. Artinya apa? Untuk bisa menerapkan hidup ala zikir yang ada di dalam sholat tadi, itu berat. Misalkan kalau kita baru-baru aja ada pilkada, sholat itu selalu kita akhiri dengan banyak, seluruh bacaannya, setiap kata itu mengandung makna luar biasa. Kalau kita mau mengakhiri sholat, Tuhan, ini aku sedang ada di alam sholat ya. Walaupun posisinya jamaah, tetap hanya aku dengan Engkau Tuhan. Walaupun posisinya jamaah, hanya aku dengan Tuhan. Dan sebelum saya akhiri, saya berikrar ya Tuhan, sabit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku ini untuk tetap melangkah di jalurmu. Dan akhirnya assalamualaikum. Hidup ini akan selalu ketemu orang yang cocok dan ketemu orang yang tidak cocok. Iya, selalu ada dua sisi. Tapi makna apa pesan dari sholat? Ketemu orang yang cocok ya assalamualaikum, ketemu yang nggak cocok ya assalamualaikum, ketemu yang pilihannya sama ya assalamualaikum, ketemu yang pilihannya nggak sama ya tetap assalamualaikum. Untuk bisa menerapkan seperti itu sudah jihad yang luar biasa. Sehingga kalau dirubah hayalal jihad dan kemudian pakai pedang juga, ini justru mempersempit makna jihad dan mendolimi posisi adzan itu sendiri. Kalau ini wawasan yang luar biasa ini. Ya. Saya benar-benar dapat wawasan yang luar biasa itu. Ini kan dengan tadi lebih ngupas ke arah kembali ke aplikasi, maknanya adzan itu tuh sholat itu. Terus sebenarnya yang jenengan sampaikan itu sangat luar biasa karena apa? Jenengan sampaikan apa sih makna sholat? Apa sih istilahnya itu hakikat sholat? Apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan? Sebenarnya sholat itu istilahnya apa yang tersirat dalam sholat itu kan ngoten nggih. Berarti sudah mulai bergeser dari ibadah yang seharusnya itu lahir batin. Teduh sejuk itu tergeser hanya lahir saja menjadi suatu kewajiban, sehingga hal-hal seperti terlupakan dengan mereka dengan beraninya seperti itu. Padahal ini buat kita sebagai orang muslim ini kan sangat sakral gitu loh. Kan ngoten nggih. Makanya Nabi berpesan ya, siapa yang ngotak-atik Al-Qur'an dan hadis dengan hanya berdasarkan logika. Nah, itu tadi. Falyatabawa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Silakan menempati neraka, kata Nabi. Karena logika, karena hidup ini kalau Quraisy itu jelas sekali. Hidup kita ini semuanya tidak akan bisa selesai kalau hanya kita bawa ke laboratorium, kata Quraisy. Ya, karena ada yang di hidup kita ini yang tidak masuk akal. Contohnya, kalau ada Pak Quraisy memberikan contoh, kalau ada orang tua punya anak cacat, kemudian ada orang tua lain yang anaknya ganteng tanpa cacat, kemudian bilang, Bu, anakmu yang cacat itu tak tukar dengan anakku yang ganteng, pasti nggak mau kan? Pasti nggak mau, walaupun anaknya cacat, nggak, secacat apapun dia anakku. Nah, ini udah nggak, mestinya kalau logika manusia nalar enggak ya mau lah ditukar dengan yang sempurna, tapi ternyata nggak mampu. Misalkan anak kita hilang di tengah hutan dan dia ditukar yang lain yang lebih bagaimana? Anak hilang di tengah hutan padahal anaknya jelek, pesek, aduh nggak hidungnya nggak maju kayak gitu, misalkan gitu. Terus udahlah Bu, lupakan anak pesek aja loh, ATK normal pisan, lupakan, orang tua nggak akan bisa. Nah ini nggak logis. Artinya di dalam hidup ini nggak selesai ya kalau hanya diatasi dengan logika. Maka sholat itu luar biasa. Saya tuh di dalam memahami agama nggak banyak yang saya tahu. Walaupun saya ini sarjana agama, magister agama, nggak banyak yang saya tahu. Karena saya itu fokus ke sholat aja. Ya, seperti yang saya ceritakan ketika ngomong Pak Yai, saya ini kok bodoh sekali Pak Yai. Tapi Pak Yai tahu kalau saya itu senang mempelajari halal sholat. Sehingga sholat itu mulai dari wudhu sampai ada adzan, sampai sholat, sampai selesai sholat ada baca-baca. Itu semuanya maknanya luar biasa. Coba bayangkan kalau seorang yang wudhu itu setiap kali wudhu ketika menyentuh keningnya ini, terus dia bilang begini, Tuhan, zaman wis akhir ini kok akeh wong ruwet.
hamba mohon ya Allah dengan wudhu ini jadikan supaya saya tidak ikut-ikutan ruwet. Coba. Jadikan padang pikir saya. Iya kan, ruwet banget. Waktu kumur-kumur Tuhan, banyak orang yang ngomong asal merocos saja, nggak menghitung hatinya orang. Ya, kalau bisa saya akan lakukan merubah hal itu, paling tidak kepada diri saya, kepada keluarga saya. Jangan sampai saya berperilaku dan punya lisan seperti itu. Jagalah lisan saya ya Allah. Enak sekali waktu membasuh jari jemari, Tuhan, berapa banyak dosa yang dilakukan oleh jari jemari. Gitu kan. Itu luar biasa. Belum mata, kalau mandang gini aja, kalau nggak sahabat bahaya ini. Melihat, memandang itu kan beda. Oh ya. Dalam artian pandangan yang bagaimana. Kan sekarang jenengan tadi luar biasa. Saya berpikir begini, kayak zaman sekarang kembali yang sampai terjadi hayalal jihad itu, ternyata salah satu pelakunya kan usianya masih muda banget kan, masih 22 tahun. Iya. Nah, saya itu berpikir begini ya kita juga punya anak terus juga zaman-zaman seperti ini, kita jujur aja, pendidikan kita sekarang pun lebih banyak nguber tuntutan intelektual yang seperti apa, yang di sisi bidang apa, dan kita melupakan itu. Nah, saya berpikir sehingga zaman kita sekolah dulu itu kan ada pelajaran agama Islam, PMP yang seperti itu, terus sekarang itu kan kayaknya apa ya? Saya ini punya anak, saya bingung ya dengan sistem pembelajarannya sekarang ini kan ngoten. Jadi kalau kita nggak benar-benar punya metode sendiri, konsep untuk anak kita harus bagaimana pengisian, karena kalau dulu kita itu secara mental, batin, rohani kita berapa persen tuh kita dapat juga loh dari sekolah. Oh iya. Tapi kayaknya sekarang hanya lahir saja, pendidikan lahir aja, tapi secara batin itu kita yang orang tua apalagi zamannya seperti ini. Nah kayak itu tadi kan umur 22 tahun ini dia sampai berani seperti itu, ini kan sangat miris ini. Miris. Ini sangat miris. Maka saya kalau di DMI itu ngotot banget ya, di DMI itu. Sesungguhnya pembangunan mental itu sekarang sudah nggak begitu tercover dari mohon maaf dari sekolahan itu. Yang katanya unggulan-unggulan, begitu kita dekati juga banyak yang apanya yang diunggulkan. Karena bagi saya mondok selama apapun, kalau dia pulang dari pondok orang tua masih sholat aja masih memerintahkan, nak sholat, udah nggak berhasil. Udah nggak. Jadi sholat itu luar biasa Mbak Desi. Jadi saya itu memahami sholat aja lah. Seperti tadi assalamualaikum. Kok ada orang nggak damai ya? Pemerintahnya itu ikrarnya kepada Tuhan. Sekarang ini sama-sama salahnya. Iya, sama salahnya. Dengan bacaan yang sama. Iya, sama. Dengan rasa yang sama. Dan kemudian kalau kita rukuk itu, di situ ada kata azim. Sujud di situ ada kata a'la, ya kan? Azim itu artinya agung, a'la itu artinya luhur mengudia. Ya, dalam rukuk itu ada subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, kita kupas satu kata saja antara azim dan a'la. Tuhan, dengan sholat ini jadikan pikiran saya ini mempunyai pikiran yang agung. Sama dengan kepala kita sodorkan ini. Kemudian dengan sholat ini jadikan saya menjadi pribadi yang luhur. Mohon ya Allah, gitu kan. Jadi selalu kita mohonkan, selalu ihdinas siratal mustaqim kita baca terus. Tunjukkan saya ke langkah yang menuju solusi yang engkau ridhoi. Artinya bisa kita artinya seperti itu. Enggak mungkin loh kalau habis sholat terus rame mbak uang, gampang marah, gampang maidu orang. Sekarang kita praktek di mana saja, siapa yang di atas pasti gampang maidu yang di bawah. Kemudian yang bawah
pasti ngerasani sing dhuwur gitu. Jadi tadi faksa wa mungkar. Maka Tuhan itu dengan bahasa berkepuasan soalnya. Iya. Itu ya puas, ngerasani ya puas. Nah, tapi puasnya yang tidak diridhoi. Berawal dari rasa ketidakpuasan, kepengin memuaskan dengan cara seperti itu ya, tadi. Iya, melampiaskan ya kan. Nah, kayak gitu. Itu makna innas sholata tanha 'anil fahsya. Mengaplikasikan sholat secara tepat itu sudah jihad yang luar biasa. Tuhan nggak menyuruh hayya 'alal jihad. Oh, kayak ketua serem yo. Berarti wong dijak perang ya gitu kan. Padahal sholat itu teduh. Makanya hayya 'alal falah. Ayo kita menjadi pribadi yang beruntung. Pribadi yang beruntung itu ada yang mau menyikapi semuanya ini dengan teduh. Tuhan udah menjelaskan, kalau engkau sikapi semua itu dengan keras, mereka bukannya akan mendekat, tapi lam faddu min haulik, mereka akan lari dari. Masya Allah. Lah ya, zamannya Rasulullah waktu benar-benar perang aja, waktu memerangi kaum kafir Quraisy itu. Ya. Itu aja ndak ada. Nggak hayal jihad. Sekarang nggak tambah munculnya tuh di zaman yang seperti ini. Iya, malah muncul itu dulu malah munculnya hayalah sholat, tetap sholat lah kan gitu. Iya, jadi ini kayaknya pembicaraannya seneng gitu. Memang seneng dengan latar belakang nasib yang sama, punya anak 5 gitu kan. Punya kisah yang sama. Jangan mungkin. Nasib yang sama deh, punya berkah yang sama 5 orang anak. ya. Mungkin yang bener punya berkah yang nasib sama. Lah. Kalau nasib itu lebih mengarah ke jelek. Mengarah ke padahal sebenarnya nasib itu bukan jelek gitu. Iya kan, ada nasib baik, ada nasib buruk. Iya. Tapi orang kan ketika ngomong nasib itu kan soalnya orang tuh berpikir kebanyakan punya anak 1 aja pusingnya kayak gitu. Apalagi akhirnya berpikir anak berapa kan punya anak berapa itu nasib jelek. Padahal itu berkah itu. Berkah, saya bilang, Nak, kalau ada orang punya anak 1 yang doakan berarti cuma 1. Tapi ketika ayah punya anak 5 berarti yang doakan pasukannya ayah ini luar biasa. Itu kalau mau doa. Kalau saya malah gini, ini guyonannya gini loh. Seorang ibu, dikatakan ibu kok dia punya anak. Hati-hati dengan seorang ibu sama Malati. Itu anak 1, Mendani anak 5. Malati ini Malati. Iya benar. Beliau ini waktu mudanya itu ya kan, sekarang usia berapa sih? Sekarang 45 saya. 45, berarti lebih tua saya 5 tahun berarti. Ya, lebih tua saya 5 tahun. Itu 45 ya, masih luar biasa. Jadi kan kalau dulu ada film Kita Cinta dari SMA, Ratna dan Gali itu beliau Ratnanya. Dan beliau Galihnya. Tapi kami bukan kenalnya udah tua kok. Ya. Kita jodohnya jodoh persahabatan. Jodoh persaudaraan. Tapi saya masih punya satu dendam yang belum terbalaskan, yaitu makan nano-nano. Jadi saya waktu pernah menunggu pengumuman MTQ diumumkan waktu menjadi juara umum di tingkat provinsi waktu pelaksananya di Masjid Al-Akbar Surabaya. Saya sambil tegang-tegang yang menunggu pengumuman, saya dikasih makanan sama beliau, nggak tahu nama apa. Saya nyari di toko juga belum ketemu hingga kini. Saya makan lah karena sahabat yang ngasih, nggak taunya rasanya, masya Allah, nggak bisa terkatakan. Dan itu nggak akan lupa, hikmahnya nggak akan lupa sampai seumur hidup. Gitu ya Mbak Desi ya. Kan nanti seninya ya bener. Bagaimana kita itu kan itu orang ya, kalau kita berteman kalau nggak ada hal seperti itu nggak ada seninya, nggak akan diingat. Ini nggak akan ingat saya kalau tanpa ada keripik pedes itu. Ya pedes, ya kecut, ya asin. Tahu itu level berapa itu? Level berapa itu ya Allah? Itu ditambah sendiri atau emang ada kayak gitu? Bukan, itu asli. Ada ya. Waktu perjalanan mau ke Masjid Al-Akbar, berhentilah di sebuah waralaba. Beli minum saya waktu itu. Saya lihat begini.
Saya kan termasuk orang-orang yang mudanya itu kan sangat kreatif nggih. kreatif karena orang kreatif itu kan terkenal dengan ide-idenya ya. Kita ide yang kata orang ide gila, tapi sebenarnya orang tuh suka kok digilai. Ya, seneng enggak? Nah, buktinya sampai sekarang ingat. Ingat ya. Kalau nggak gitu mungkin udah lupa. Dan yang lebih heboh, di situ nggak ada setetes pun air. Iya, lagi nyari, masya Allah. Nyari obatnya kesusahan. Ya Allah, ya. Alhamdulillah, maksud saya tuh membakar jiwa. Kan kita masih berharap-harap cemas, dak dikduk, kita dapat prestasi apa ya? Kita itu bisa. Waktu itu kan kita ngirim ngawal kafilah MTQ Kabupaten Gresik, ke tingkat Provinsi Jawa Timur. Dan agak pesimis, nggak tahunya juara umum. Waktu itu memang kita kayaknya itu kita agak turun gitu. Kita berpikir waduh ini kita miss ini cabang ini kita miss. Kafilah yang kita bawa itu bukan bukan unggulan lah pokoknya. Pas bukan yang unggulan. Jadi kan kita ada seperti itu. Tapi kan alhamdulillah dengan keripik pedes itu akhirnya yang sudah jiwanya sudah begini ku meledak lagi. Delala pas meledak pas pengumuman juara umum pas deh alhamdulillah. Enggak jadi nyari air. Jadi pedesnya seperti itu sudah terlupakan dengan rasa bahagia sebagai juara umum. Alhamdulillah. Iya deh Mbak Desi, nanti kita sambung lagi. Saya kepengen ngobrol juga dengan Pak Camat sejatinya ya terkait tugas kepenyuluhan ya. Saya itu kepengen lebih serius lagi karena saya anggap saya telah banyak meninggalkan tugas asli saya sebagai penyuluh di kantor itu dengan mengerjakan lain-lain yang lebih ke memikirkan pelayanan kepada orang-orang tertentu, bukan pelayanan kepada masyarakat, bukan pelayanan kepada jamaah, dan ini harus perlu saya tobati untuk segera saya perbaiki. Gini Pak Iman, ini menyikapi kayak yang fenomena kayak kajian hayalal jihad dan juga revolusi mental yang akhirnya timbul perpecahan gini. Nah, kalau saya berpikir apa yang jenengan cita-cita luhur jenengan tuh harus segera karena apa? Kota Gresik ini kan kota santri. Di dalamnya ini banyak hidup pondok-pondok pesantren. Nah, isi anak-anak muda tuh yang di dalam sini. Di luar ini banyak warung-warung tempat nongkrong ngopi ini. Nah, sedangkan mereka semua notabene sekarang dunianya sudah berkutat dengan HP itu sudah menjadi bagian. Yang saya khawatirkan, nah kalau ada sesuatu yang tidak benar itu sedikit nyetus, ini akan cepat. Rawan banget ini, kan seperti itu, rawan banget. Dunia pondok pesantren dengan pemahaman benar yang rawan lah intinya. Terus kalau yang di luar ini yang ngopi bareng apa ini pembahasan akhirnya jeladurnya kalau nggak ada yang memantau ada perkembangan topik bahasan apa, takutnya akan muncul kayak yang terjadi di Majalengka seperti itu. Betul, karena dengan kita bermedsos ria ya. Dulu saya udah kepengin saya tak cabut aja lah dari Facebook karena fitnahnya besar sekali. Dulu sempat berpikir seperti itu. Saya nggak usah lah ikut-ikut jadi YouTuber misalkan. Tapi kemudian saya rasakan justru dengan terjun di situ banyak manfaatnya. Kita minimal ya. Kan di YouTube itu atau di postingan seindah apapun pasti ada yang benci. Postingan sejelek apapun pasti ada yang suka. Nah, kita dapatkan dari situ. Artinya kita semakin dimantapkan bahwa memaksakan kehendak itu tidak baik dalam banyak hal. Yang boleh kita lakukan adalah kata nyanyian Ari Lasso itu berusaha menyentuh hati. Kalau kita mau ngomong apapun, nah, di situ juga akan berhasil menyentuh hati. Maka kalau kita kupas kapan-kapan kita kupas masalah Pancasila, masalah sinkronnya Persila dengan ayat-ayat tertentu,
Ya. Kalau kita pahami betul nggak ada orang nggak damai. Luar biasa. Betul, sholat, wudhu, atau bacaan, jangankan sholatnya, bacaan aja. Orang baca subhanallah itu artinya Tuhan Maha Suci. Kalau nggak Tuhan, nggak akan suci. Sehingga kalau ada manusia kok salah, pantas dia bukan Tuhan. Artinya kan memunculkan rasa maklum. Okay. Maklum lah salah manusia, nah, gitu kan. Kan bisa jadi sekarang dia yang salah. Tapi suatu saat siapa tahu kalau suatu saat kita yang kejeglong kan gitu. Nah, kalau itu kan munculkan subhanallah itu akan memunculkan rasa menjadi orang yang pikirannya nggak akan capek. Karena orang yang mengharapkan hal yang selalu sempurna itu akan capek. Ya. Seperti saya yang bikin lampu MTQ. Ya, kenapa saya yang mengerjakan? Karena saya dikerjakan orang lain, saya khawatir nggak rapi, khawatir nggak indah, khawatir nggak sesuai dengan yang pandangan mata saya. Akhirnya saya ngalahi ngerjakno dewe gak turu-turu. Ya berarti apa? Kalau mengharapkan kesempurnaan capek. Untungnya terus capeknya ini dibayar bahwa ini aku lakukan bukan karena siapa-siapa, tapi karena Maha yang membuat orang tidak capek. Ya. Akhirnya kan kita tidak capek, akhirnya normal, malah happy, malah menjadi berkah. Kita nikmati itu. Gitu. Begitu lihat hasilnya, alhamdulillah. Ya apa itu kayak nantu. Dan itu adalah kalau dipikir-pikir bukan karena kita hebat, kita yang dikaruniai untuk mau dan bisa melakukan itu. Kembali lagi, bukan karena kita mampu, tapi karena kita dikasih kemampuan sama yang atas. Iya. Semuanya balik ke atas lagi. Syukur, iya. Bahkan orang itu khusyuk saja itu bukan kita yang bisa menciptakan khusyuk, dikaruniai khusyuk. Sehingga kadang-kadang kemarin saya sholat kok enak banget yo, sekarang kok kayak gini ya, hambar semua gini ya gitu. Berarti kan khusyuk itu bukan kita yang mengusahakan, apa kita yang menciptakan, kita hanya mengusahakan dengan cara makan yang benar, tidur yang benar, berperilaku yang benar, berharap supaya dikasih khusyuk. Karena dikasih khusyuk itu nikmatnya luar biasa. Nikmat banget kalau udah bisa ibarat itu connect. Jadi kadang-kadang itu sholat semalam itu yang mestinya bisa tahajud, bisa hajat, bisa witir, itu enggak. Sholat satu jenis saja enggak selesai-selesai. Berdiri aja karena nyambung ya. Dan eman diselesaikan gitu. Nah ingin seperti itu setiap malam nggak bisa juga. Iya. Padahal kalau angan-angan ketemu sang kekasih itu bisa. Iya luar biasa lah. Kan seperti itu ya. Iya makanya kalau saya disuruh doa di Pemkab itu nggak repot ya. Saya ibaratkan saya sedang kirim surat aja. Jadi alhamdulillah. Saya kenal beliau ini mulai tahun berapa ya? Saya masuk itu Pemda itu tahun 96 langsung di bagian sosial. Sosial ya. Terus saya kenal jenengan itu mulai di kantor baru nggih, Pemda baru. Ya. Itu berarti tahun berapa itu? Iya, Pak. Tahun 2000. 2000 ya? Tahun 2000. Bukan 99, 2000 ya? Oh iya 2000. Tahun 2000. ya. Tahun 2000. 2000 ya. 2000. Kan saya sebelumnya ada di sub lain. Oh iya. Tahun 2000. Terus kita sering bareng ya. Apalagi momen MTQ udah wes disitulah mulai kita itu sambung terus. Kebetulan apa ya? Kalau istilahnya sehati nggih? Iya, banyak orang pintar tapi nggak sehati. Banyak orang yang cantik yang nggak sehati. Yang kebetulan ini ya pintar, ya cantik, ya enak, ya sehati. Satu lagi yang membuat saya itu merasa sehati itu karena beliau nggak sombong. Saya berteman dengan siapapun kalau sombong pasti nggak langgeng. Pasti saya walaupun ketemu ya walaupun ngobrol tapi saya nggak nyambung gitu. Ketemu fisik tapi ini nggak nyambung, nggak ada. Ngomongnya itu hanya sekedar basa-basi. Apa? Kayak kita kan rencananya ngomong 1 jam aja kan kurang. Padahal kita tadi berencana mau bahas apa, larinya kemana, dan asik juga. Ada intinya sholat itu indah banget dan kapan-kapan kita kaji itu. Saya ingin menyebarkan itu di wilayah kecamatan Kebomas. Saya mau permisi kepada Pak Camat. Saya kepengen belajar
menimba data ke beliau untuk melengkapi data yang saya input di Kemenak. Jadi nanti saya kepengen soan-soan gitu. Monggo, nanti kita siap bantu. Kita siapkan. Saya juga siap seandainya Pak Camat punya, bukan Pak Camat ya, Pak Camat lah, tapi kecamatan yang punya planning di sini harus ada penyuluhan, di sini harus penyuluhan, saya akan datang jam berapapun siap. Itu yang terkait dengan mencari cahaya bareng-bareng, bukan saya yang membawa cahaya, tapi mencari cahaya bareng-bareng. Nur ilahi. Nur ilahi. Sepertinya kita ngobrol sudah cukup lama. Saya terima kasih Sama-sama. Sudah didatangi, dirawui pribadi yang luar biasa, Mbak Desi. Semoga kita jadi sahabat dunia akhirat. Amin ya Allah, amin ya rabbal Semoga anak-anak kita juga menjadi pribadi-pribadi yang soleh-soleha, menjadi pribadi-pribadi yang sama-sama ceweknya nggih. Ya banyak cewek. Ini nggak bisa besanan ini ya. Yang satu cowok saya. Iya, usia berapa itu nggih? Sekarang kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA saya ada cewek 1 SMA sama kelas 2 SMA. Karena kayak gini, mana cewek? Mau yang usia berapa? Iya. Kemarin begitu ketemu Pak Kosim di Bank BNI. Nah, oh Pak Imam, nggih Pak. Ini putra-putrinya semua. Iya, yang saya bawa baru 2, yang di rumah masih ada 3 waktu itu. Ayo foto, diajak foto sama beliau. Kok ganteng banget aku, coba dua anak sing luwe enom toko iki tapek mantu jarene gitu. Tapi saya nggak upload fotonya karena beliau lagi nyalon. Oke, kan kita juga ya aturan bisa kita. Tahu ya. Itu ya Mbak Desi ya. Terima kasih. Ini suatu kebahagiaan, kebanggaan buat saya ini diajak bareng sama sharing. Nanti video ini akan saya cari yang layak untuk disebar kemanfaatannya. Entah bentuknya seperti apa. Kalau nggak sibuk banget, nggak ada tambahan tugas ya bisa saya selesaikan kurang dari seminggu. Tapi kalau biasanya kan tugasnya nambah-nambah, risiko bawahan kan begitu. Alhamdulillah, berarti kan kepercayaannya dan lain-lainnya nambah. Loh, iya loh Pak, beruntung Pak. Alhamdulillah. Saya ingat loh, orang yang beruntung itu orang yang saya dulu pernah teman ngobrol. Ada 2 Pak. Ya, saya itu. 1 orang yang beruntung adalah orang yang punya waktu dan kesempatan. Ini sederhana ini, tapi benar. Terus ada 1 lagi, dan teman saya ini, beliaunya sudah meninggal ini. Dulu yang pertama saya masuk ke sini yang ngajarkan. Jadi akhirnya saya punya prinsip yang awal kita bicara tadi itu, kita harus dimanapun, kapanpun, profesional dan proporsional. Betul, profesional dan proporsional. Tuh. Ada yang kepingin profesional tapi ternyata nggak proporsional. Ada yang proporsional tapi nggak profesional. Jadi itu 2 hal seperti mental dan akhlak tadi. Oke, terima kasih dan kita akhiri, semoga manfaat ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.